Keluarga yang ada Tuhan dan keluarga yang tidak ada Tuhan berbeda. Keluarga yang dipimpin oleh Tuhan dan keluarga yang dipimpin oleh hantu itu berbeda. Jadi jikalau keluarga kita adalah keluarga yang mau bahagia, Tuhan yang berada di tatanya. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang bahaya, hantu yang menguasai kita. Kita harus pilih mau menjadi, membentuk dan menghidupkan keluarga seperti apa. Jangan gabungkan kesembuhan yang saya katakan di sini dengan orang karismatik yang penipu-penipu. Pemimpin-pemimpin karismatik menipu banyak orang Kristen. Dan dengan janji-janji kesembuhan yang sebenarnya tentang fenomena psikosomatik. Akhirnya yang disebut sudah sembuh, berapa hari kuman lagi. Tapi waktu sembuh difoto, dikirim ke seluruh dunia. Menyatakan dia sudah pakai Tuhan luar biasa. Waktu penyakit lagi, tidak ada yang kasih tahu. Supaya tertutup. Ini penipu-penipu sudah banyak menjalani seluruh kekristenan. Saya minta saudara kembali kepada Tuhan Sang Penyembuh yang asli. Dan dia akan menyembuhkan daripada dosamu yang sudah melawan Tuhan. Lebih dulu daripada tubuhmu akan diperbaiki. Permulaan tahu adalah tahu diri. Nah ini kalimat mirip sekali dengan Sokrates. Sokrates mengatakan, you mesti mengetahui dirimu. Sebelum mau tahu apa-apa, tahu dirimu. Masa manusia mau tahu gunung, mau tahu langit, mau tahu laut, mau tahu itu sungai, mau tahu lembah, mau tahu itu bukit, mau tahu ladang, mau tahu sawah, mau tahu segala sesuatu. You want to know everything but you do not know yourself. It is ridiculous. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami serahkan seminar hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kau pencipta manusia, Kau pemberi pendidikan yang sesungguhnya kepada manusia. Kau pengwahyu kebenaran kepada manusia. Kau pemberi Roh Kudus untuk membentuk karakter manusia. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh rindu, aus, dan sungguh-sungguh ingin mau menerima pekerjaan Tuhan untuk menggarap diri kami di dalam dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, supaya dia bukan menyampaikan sesuatu berdasarkan kemauan sendiri, berdasarkan prinsip dari manusia, melainkan berdasarkan segala inti pengajaran dari firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah. Kami bersehati mengusir setan keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang suci bekerja, membersihkan motivasi kami, menciptakan keaus di dalam keausan dalam diri kami. Sehingga kami merindukan dan kami mengejar, kami menuntut dan kami mau mendengar firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu yang suci dan yang membersihkan. Firman-Mu yang benar dan yang membawa kami kepada kebenaran. Dengar doa kami Tuhan, kiranya daripada firman yang bersifat kekekalan timbul satu pengharapan, timbul sesuatu dinamika, sehingga kami boleh menggarap dan boleh membenahi hidup kami sesuai rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita melangsungkan seminar seri keluarga yang ketiga kali. Dan setiap tahun satu kali. Dengan demikian harap di dalam 5 tahun seri ini bisa selesai. Dan akan dicetak buku untuk menjadi pedoman keluarga di dalam abad ke-21. Saudara-saudara, di dalam tahun-tahun berapa puluh dekade yang terakhir, kita melihat perubahan corak pikiran dan perubahan pembentukan karakter sudah terjadi di sini sana di seluruh dunia. Dan gejalanya adalah menuju kepada lebih longgar, lebih bebas, lebih toleransi, dan akhirnya lebih bahaya untuk pembentukan hidup sebagai manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta
menurut peta teladan Allah. Dan dengan peta kita diberikan potensi. Dengan teladan kita mempunyai kesempatan mengikut dan imitasi dari Kristus. Dan peta dan teladan yang dicipta di dalam diri kita adalah supaya kita hidup seperti Yesus. Kita hidup mengikuti teladan Kristus. Dan orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan target Allah, sesuai dengan teladan Yesus Kristus, tidak ada satu yang gagal. Manusia yang hidup mengikuti apa yang dijadikan petunjuk, prinsip-prinsip Alkitab, tidak ada satu yang gagal. Karena Tuhan Sang Pencipta juga akan menjadi Sang Penggenap bagi orang yang takut kepada Dia. Orang yang berjalan di dalam rencana, di dalam kehendak Dia. The Creator is also the accomplisher for constructing human personality. Saudara-saudara, ceramah-ceramah ini berbeda dengan khotbah-khotbah hari Minggu yang kau dengar. Karena kita memilih satu tema dan di dalamnya mendetail untuk melihat apa yang sudah pernah dicantumkan di dalam Alkitab menjadi bibit-bibit yang kita terima boleh berakar di dalam hidup kita dan boleh berbuah di dalam kehidupan kita sehingga kita mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan mampu menjadi manusia yang berbuah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun pertama tema kita adalah takhta Kristus di dalam keluarga. Suatu keluarga yang memiliki kuasa Allah untuk memimpin, mengatur, memberikan limit dan memberikan kekuatan adalah keluarga yang sangat berbahagia. Keluarga yang ada Tuhan dan keluarga yang tidak ada Tuhan berbeda. Keluarga yang dipimpin oleh Tuhan dan keluarga yang dipimpin oleh hantu itu berbeda. Jadi jikalau keluarga kita adalah keluarga yang mau bahagia, Tuhan yang berada di tatanya. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang bahaya, hantu yang menguasai kita. Kita harus pilih mau menjadi, membentuk dan menghidupkan keluarga seperti apa. Dan di dalam tahun pertama kita bicara tentang suami, istri, beda sifat laki perempuan dan bagaimana saling mengorbankan diri dengan menggenapi yang lain sebagai intisari cinta kasih yang sejati. Tahun kedua, tahun lalu kita mengadakan seminar keluarga seri kedua dengan tema bagaimana rahasia kemenangan di dalam hal cinta dan seks menuju pernikahan. Nah, ini adalah satu tema yang sangat dibutuhkan oleh zaman sekarang. Karena begitu banyak pemuda-pemudi mendadak di luar rencana sudah menjadi remaja, sudah menjadi pemuda, mendadak sadar diri berada di dalam kesulitan-kesulitan cinta kasih dan seks yang selalu merisaukan, selalu mengganggu rencana hidupnya. Sehingga akhirnya mereka secara pasif dalam menyerahkan diri di dalam keadaan aktif yang tidak sadar di dalam tangan iblis. Lalu mereka mulai menjelajah ke dalam semua pengalaman-pengalaman menurut dorongan nafsu, menurut impuls seks yang hanya menutupi dan puaskan kemauan birahi nafsu sendiri saja. Setelah mereka sudah lewat, sudah mempunyai pengalaman seks, baru sadar salah, baru sadar sudah jatuh, baru sadar sudah melarat. Mengapa tidak sadar sebelum? Mengapa baru sadar sesudah jatuh di dalam seks? Ini sesuatu hal yang sudah dicantumkan di dalam kitab suci, halaman-halaman yang paling permulaan. Pada waktu setan berkata, makanlah buah terlarang. Lalu setan memberi janji, matamu akan terbuka. Janji yang indah, yang manis, yang memberikan gairah, sehingga tidak menghitung resiko
tidak membandingkan kalimat dari Tuhan, dan tidak pernah perlu memikirkan lagi apakah yang dituntut oleh Sang Pencipta. Yaitu mereka memakai kebebasan terlebih dulu. Sudah memakai, sudah makan, lalu langsung sadar salah. Sudah sadar salah, mereka tidak lihat lagi setan di mana. Yang merayu, yang mencobai, yang merangsang engkau berbuat dosa sudah mencapai tujuannya, dia tidak lagi muncul di panggung. Dia akan menghilang daripada matamu. Setelah dia menghilang, biarkan engkau sadar eksistensimu yang dirongrong oleh perasaan kegagalan tidak habis-habis. Barang siapa yang tidak memperhatikan bagaimana harus bertanggung jawab kabar perkataan Tuhan yang sebagai warning, mereka akan mengalami hal yang sama. Barang siapa yang tidak sadar harus bagaimana taat dengan teliti perkataan yang pernah dikatakan dari Tuhan kepada manusia, dia akan mengalami hal yang sama. Setelah gagal, baru sadar. Setelah sadar, tidak bisa kembali lagi. Setelah sadar, harus menanggung beban, yaitu menegur diri. Tak habis-habis. Dan juga menanggung penghakiman dari hati nurani yang tak berhenti-henti sampai mati. Setelah kesadaran itu terjadi, perasaan takut, perasaan malu, perasaan beban berat, perasaan hari depan bagaimana tidak tahu, perasaan khawatir yang terjadi melebihi dari kesanggupan kita menerima, itu menjadi sesuatu rongorongan yang terus menerus mengganggu hidup dan rencana hidup kita yang indah, yang ideal. Saudara-saudara sekalian, inilah manusia. Dan itulah sebab tahun lalu kita mengadakan seminar dengan satu judul Rahasia Kemenangan di dalam kasih, di dalam seks menjelang pernikahan. Pernikahan itu sangat indah, dan pernikahan yang tidak beres sangat malu. Pernikahan dan seks itu paling minat, tapi pernikahan dan seks yang menyeleweng itu paling keji. Saudara-saudara, Tuhan selalu menggabungkan bahagia dan bahaya menjadi sesuatu realita di mana mempunyai dua aspek. Jikalau kita mengikuti peraturan dan prinsip Alkitab, kita akan mendapatkan semua anugerah dan bakat yang diberikan Tuhan. Sebenarnya sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Sesuatu kenikmatan yang tidak bisa diganti oleh apapun. Tetapi jikalau kita mau melanggar, mau menyeleweng dari Tuhan, kita akan mendapatkan satu hal yang mempermalukan luar biasa. Dan sesuatu teguran hati nurani yang tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kalau engkau sudah mendengar ceramah-ceramah seperti ini, engkau dengan cepat membeda-bedakan dan bisa mengerti apakah yang diajarkan Alkitab begitu berbeda dengan buku-buku seks yang kau beli di market. Saudara-saudara, pada waktu seorang pemuda ingin menikah, di dalam keadaan eksistensi dan realitas seks yang mengganggu, dia pasti mempunyai kuriositas. Dia mau tahu apa itu. Dan ini satu hari satu panjang hari malam berpikir-pikir mengenai seks. Lalu dia mencari pengertian melalui otoritas yang palsu, melalui sumber yang tidak bertanggung jawab, melalui buku-buku yang penulis bukan mau mendidik, bukan mau memberikan wanti-wanti, bukan mau memberikan peringatan, tapi ingin cari duit. Penulis-penulis yang ingin cari duit mencetak bukunya begitu bagus, dengan covernya begitu menarik dan merangsang sehingga engkau beli. Yang dia inginkan adalah uangmu masukkan tangan dia. Yang dia inginkan bukan membentuk karaktermu. Itu sebab pada waktu dunia makin banyak, makin kesempatan yang jahat merajalela dan merebut uang dan konsentrasi pemuda kepada mereka, makin tidak ada kemungkinan dunia menjadi lebih baik. Semua informasi yang kau dapat daripada sumber yang tidak bertanggung jawab, ada informasi-informasi yang merusak, menghancurkan, dan merubah statusmu
yang tadinya dicipta menurut peta teladan Allah, akhirnya menjadi pemberontak dan perusak rencana Allah di dalam menghancurkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, saya percaya orang yang sudah dengar, sudah mendapat berkat yang besar di dalam ceramah-ceramah seperti itu. Dan orang yang baru kali ini datang, saya harap engkau beli kaset atau CD, VCD dari 2 tahun yang lalu. Sehingga mempersiapkan diri mengerti yang ketiga ini. Ada kesinambungan. Sehingga ada comprehensive understanding. Karena semua ini tidak berdasarkan buku-buku bikin manusia. Semua langsung berdasarkan kitab suci dan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah tema yang ketiga, yaitu kita bicara tentang krisis remaja pemuda di dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini adalah sesuatu proses. Pembentukan karakter bukan sesuatu potensi. Pembentukan karakter bukan sesuatu jaminan sukses. Karena di dalam proses, maka siapa yang dibentuk? Lalu di dalam proses, apa yang akan dituju? Di dalam apa yang diproses? Siapa yang dibentuk? Harus ada potensinya. Tanpa potensi, tidak ada kemungkinan membentuk karakter. Tanpa rencana, tidak ada harapan untuk sukses. Sehingga sesuatu proses yang ada awal akhirnya, awalnya adalah karena kita manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Dan akibatnya ada kita menjadi seperti Kristus. Nah, ini adalah dasar yang paling utama pendidikan Kristen. Christianity with the final aim of building the Christian personality, building the Christian character. Itu sebab engkau harus mempunyai kepekaan yang dididik di dalam dirimu itu dari Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, membangun sekolah gampang tidak? Gampang. Ada duit, cari tanah, bikin izin, lalu suruh tukang merencanakan desain, bangun gedung. Itu namanya sekolah Kristen? No. Sekolah Kristen bukan bangunan. Sama seperti gereja bukan gedung. Sekolah Kristen adalah sesuatu program dan sesuatu tujuan untuk menciptakan manusia sesuai dengan Kristus. Sekolah Kristen adalah sesuatu program, sesuatu proses untuk menjadikan manusia mirip dengan Tuhan. To build up the Christian personality, that is the final aim of building a Christian church. Christian school, Christian high school, Christian university, as called the Christian education. Pendidikan Kristen berarti sedang menggarap dan sedang membentuk karakter Kristiani. Sehingga orang yang lulus dari sekolah itu, yang sudah dididik di dalam sekolah Kristen itu, mempunyai sinar cahaya, kemuliaan yang dipancarkan, mempunyai etika, moral, mempunyai tindak tanduk, mempunyai pertuturan dan kelakuan, sehingga memancarkan kemuliaan anak Allah yang tunggal. Dan barang siapa melihat, mereka melihat sesuatu yang perbedaan, melihat sesuatu pemancaran, melihat sesuatu kemuliaan, kebajikan, kesucian, keadilan yang tidak ada pada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara-saudara, saya percaya pendidikan Kristen ini penting sekali, tetapi sama-sama pentingnya adalah penginjilan yang mempertobatkan. Di dalam abad ke-19, ada seorang namanya John Wesley, dan dibandingkan seorang lain namanya Butler. Dua orang berpandangan beda. John Wesley mengatakan karakter dimulai daripada diperanakan pula. Butler mengatakan bukan perangkat pula, bukan pertobatan, bukan hidup baru, tetapi dididik sampai bisa menjadi. Pikiran ini sama seperti di Amerika. Abad ke-19 di Amerika ada dua orang. Satu namanya adalah Moody, D.L. Moody. Yang satu lagi namanya Bushnell. Bushnell mengatakan apa itu Christian? Christianity is to nurture the soul of human being. Tadi D.L. Moody mengatakan before that,
You have to make them believe in Jesus and to be born again by evangelization. Saudara-saudara, evangelization menginjili sampai dia mengenal Kristus, mengetahui dosa yang sudah melanggar Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, mau mengaku dosa dan nangis di hadapan Tuhan, menerima Yesus Kristus masuk dalam hatinya dan dirubah hidupnya. Sesuai itu baru dibentuk karakternya. Dua pasang orang ini berlawanan. Di Inggris, Butler melawan John Wesley. Dianggap John Wesley dan penginjilan itu selalu mengambil jalan pintas, terlalu cepat, tahunya bertobat, dan begitu saja sudah jadi Kristen. Maka Butler mengatakan tidak, Christian nurturing, education itu penting, dengan teratur mendidik satu, tapi bukan hanya menginjili saja. Dua orang ini berlawan dalam pendapat dan sama-sama abad ke-19. Saudara-saudara, demikian di dalam abad ke-19, dua orang Amerika, satu D.L. Moody, di Samuel Charles Finney, mempertobatkan orang supaya manusia melalui api Roh Kudus terbakar, sadar diri berdosa, merebahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, minta pengampunan, minta pembaruan, minta hidup yang baru. Sesudah itu masih perlu dididik dengan langkah demi langkah dan iman kepercayaan. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, membenturkan kedua ini sebenarnya tidak perlu. Karena penginjilan itu dasar dan penginjilan itu perlu, penginjilan mutlak perlu. Yesus Kristus berkata kepada orang yang sudah didik sampai tua, dari umur 5 masukkan ke rumah sembahyang, dari muda mempelajari Taurat, dari kecil membahas semua firman Tuhan dengan didikan yang sangat teratur. Dari waktu usia sudah tua, Yesus mengatakan, kamu perlu diperanakan pula. Kepada siapa? Nikodemus. Apa yang kurang pada Nikodemus? Pendidikan? Ada. Pengertian? Ada. Pembentukan instruksi, struktur daripada segala ajaran sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara-saudara, mengapa Yesus mengatakan kamu harus diperanakan pula? Karena yang dasar tidak ada pada dia. Yang ada adalah program pendidikan akademis. Saudara-saudara, kamu kira kalau sekolah tinggi pasti menjadi orang baik? Saudara-saudara, Jerman mempunyai pendidikan yang paling tinggi. Jerman mempunyai filsafat yang paling mendalam. Jerman menghasilkan Nietzsche, menghasilkan Hitler, menghasilkan orang penjahat yang paling besar. Apakah negara itu tidak ada kebudayaan? Apakah negara itu tidak sekolah yang terbaik? Tidak ada akademik? Saudara-saudara, akademik tidak cukup. Karena akademik membentukkan otak, tapi manusia bukan hanya terdiri daripada otak dan badan saja. Manusia masih ada bagian yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan, yaitu jiwa rohani. Harus ada reaksi kepada Tuhan sebagai sesuatu yang melebihi daripada semua binatang. Man is not equal to what he thinks. Man is not equal to what he eats. Man is not equal to what he feels. Man is not equal to what he behaves. Ini semua adalah aliran psikologi. Manusia sama dengan pikirannya, manusia dengan makanannya, manusia dipersamakan dengan perasaannya, manusia dipersamakan dengan akan segala kelakuannya. Setiap teori dan setiap school aliran pikiran itu mungkin mempunyai alasan banyak mungkin. Tapi saya berkata kepada saudara, kitab suci menawarkan definisi yang lain. Man is equal to what he reacts before God. Bagaimana engkau jauh tanggung jawab, bagaimana engkau bereaksi kepada Tuhan, itu akan menjadi dirimu akhirnya seperti apa. Saudara-saudara, engkau akan menjadi orang yang kurang ajar kalau engkau memang kurang ajar dalam Tuhan. Engkau menjadi orang yang taat dan dibentuk kalau memang engkau taat kepada Tuhan. What you react before God will surely make you the person you are going to be. Bagaimana engkau bereaksi kepada Tuhan, itulah akan menjadikan kau pasti menjadi sesuatu makhluk seperti apa yang kau react. Hal ini tidak ada di buku apapun kecuali disari dari kitab suci. Karena Allah, sang pencipta manusia,
paling mengerti manusia itu apa. Allah yang telah menciptakan manusia paling memahami kelemahan manusia setelah jatuh itu apa. Allah yang mencipta manusia paling mengerti kemungkinan manusia menjadi apa. Karena semua itu ditanam oleh Dia. Talentamu diberi oleh Tuhan Allah. Potensimu dicipta oleh Allah. Dan kesempatanmu dikaruniakan oleh Allah. Dan kemampuan bereaksi kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dibubui oleh Allah. How do you react? How come you are able to react to God? These are all implanted by God into your human life. Di dalam hidup semua manusia, Tuhan Allah telah menanam, telah memberikan kemampuan potensi untuk reaksi kepada Dia. Itu sebab saudara-saudara, mari kita jangan main-main. Mari kita setiap saat senantiasa mengintrospeksi diri sendiri, karena kita dicipta bukan menjadi makhluk independen, makhluk mutlak independen sendiri. Saudara-saudara, kita bukan bereksistensi mutlak pada diri sendiri. Kita dicipta sebagai makhluk yang bereksistensi relatif kepada Sang Pencipta. We are not created to be absolute existence. We are created to be the relative existence before our Creator. Karena kita dicipta menjadi suatu eksistensi yang relasi adalah harus dibentuk melalui relativitas di hadapan Tuhan. Maka kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tersendiri. Hidup secara independen. Hidup secara bebas mau sendiri. Tidak boleh. Kita harus selalu sadar. Saya dicipta di hadapan Tuhan. Saya dicipta menghadap Tuhan. Saya dicipta berrelatif dengan Tuhan. Dan saya dicipta untuk harus berespons kepada Tuhan. Dan reaksi, responsibilitas. Ini menjadi satu deretan dari kemampuan sampai kewajiban kita. I am created to relate to my God. I'm created relatively to face Him. I'm created to be respond to my Creator. And that is the response becomes responsibility. Ini tanggung jawab saya di hadapan Tuhan bagaimana. Jangan sekali-kali ikut ilmu jiwa dunia yang tidak ada Tuhan. Setelah Sigmund Freud, kita melihat ilmu jiwa sudah menyimpang karena mereka kira mereka itu lebih dari Tuhan. Mereka menghina Alkitab. Mereka anggap Alkitab itu satu buku kumpulan daripada mimpi-mimpi yang harus kita selidiki dengan analisa kita. Dan itu tidak mempunyai kebenaran yang lebih tinggi daripada apa yang ditemukan oleh Sigmund Freud dan sebagainya. Saya terbalik melihatnya. Sigmund Freud harus dianalisa jiwanya beres di mana. Saudara-saudara sekalian, dia hanya dia hanya sang yang dicipta. Dia adalah orang keturunan orang berdosa. Maka dia memperan seperti Allah, menjadikan seluruh dunia pasien, dia yang mengobati. Lalu siapa mengobati dia? Saudara-saudara, semua ilmu jiwa sekular tidak lama akan mati atau lumpuh. Karena tidak pernah manusia yang berada di dalam dosa sanggup menyembuhkan manusia lain yang juga ada di dalam dosa. Sama seperti orang terpenjara tidak mungkin melepaskan kawannya di sebelah kamarnya. Saya akan membebaskan engkau. Kalau dijawab, bagaimana membebaskan aku? Gampang. Saya bawa kunci, buka gembok, engkau keluar. Ayo sekarang. Tidak bisa karena saya sendiri dikunci. Lalu bagaimana? Lu buka dulu saya, nanti saya buka kamu punya. Semua teori menolong, memperbaiki manusia adalah teori mimpi. Dari manusia yang berada dalam dosa, berusaha, berjanji untuk melepaskan orang lain di dalam dosa. Ini semua adalah konflik dan tidak mungkin terjadi. Ini penipuan diri sekaligus menipu orang lain yang ditipu. Saudara-saudara, satu-satunya jalan manusia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta. Dia bukan pencipta, juga penyembuh. Jangan gabungkan kesembuhan yang saya katakan di sini dengan orang karismatik.
yang penipu-penipu. Pemimpin-pemimpin karismatik menipu banyak orang Kristen. Dan dengan janji-janji kesembuhan yang sebenarnya tentang fenomena psikosomatik. Akhirnya yang disebut sudah sembuh. Berapa hari kuman lagi. Tapi waktu sembuh difoto, dikirim ke seluruh dunia. Menyatakan dia sudah dipakai Tuhan luar biasa. Waktu penyakit lagi, tidak ada yang kasih tahu. Supaya tertutup. Ini penipu-penipu sudah banyak menjalani seluruh kekristenan. Saya minta saudara kembali kepada Tuhan Sang Penyembuh yang asli. Dan dia akan menyembuhkan daripada dosamu yang sudah melawan Tuhan lebih dulu daripada tubuhmu akan diperbaiki. Saudara-saudara sekalian, semua penyakit itu selain tubuh mempunyai pengalaman kelemahan diserang oleh bakteri, kuman atau virus, yang lebih penting adalah hatimu sudah jauh dari Tuhan. Dan harus ada kesembuhan itu lebih dulu daripada kesembuhan yang disebut jasmania. Itu lebih penting. Kembali kepada Tuhan dengan segala rendah hati, takluk di bawah taktanya, dan cari dulu kenapa engkau begitu jauh dari Tuhan. Engkau telah melanggar apa? Engkau begitu melawan Dia. Dari situ mendapatkan sesuatu rehabilitasi secara rohani untuk menjadi orang yang boleh diberkati Tuhan langkah selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang relatif, makhluk yang berelasi, makhluk yang tidak mungkin hidup tersendiri. Harus hidup menghadap Tuhan. Harus hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Harus hidup bereaksi kepada Tuhan. Dan dari situ kita melihat dua aliran yang berbenturan ini tidak perlu dibenturkan. Kalau Nikodemus sudah mendapatkan academic study dan mendapatkan instruction of the all religious education, Yesus mengatakan, engkau perlu diperanakan pula. Yesus tidak menolak pengertian hukum, tapi Yesus mengatakan, kau kurang satu. Pada waktu seorang pemuda datang kepada Yesus Kristus, berlutut di tengah jalan, bukan jalan aspal, bukan jalan granit, bukan jalan dari marmer, bukan jalan beton. Jalan yang penuh dengan clay, penuh dengan lumpur di desa di Yudea 2000 tahun yang lalu. Orang ini orang berpendidikan. Orang ini orang beragama. Orang ini orang berjabatan. Orang ini orang mempunyai masa muda, mempunyai hari depan yang panjang. Orang ini mempunyai kekayaan. Segala sesuatu dikejar oleh manusia sudah dimiliki oleh dia. Segala kemungkinan kita disebut capai kesuksesan sudah ada pada dia. Pengetahuan agama, iman, Taurat dan kekayaan jabatan, nama semua ada pada dia. Tapi yang ada pada dia sendiri rasa belum ada sesuatu. Orang begitu kagum kepada Nikodemus, Nikodemus sendiri kagum kepada Yesus Kristus. Something is lacking. In spite everything you have, you really know that there is a vacuum in your heart. Only Jesus can fill. Nikodemus datang kepada Yesus Kristus. Kalimat pertama mengatakan, kita tahu jikalau tidak disertai Allah, tidak mungkin engkau melakukan semua mujizat ini. Yang aku ada, kau ada. Yang kau ada, saya tidak ada. Lalu saya sudah sukses seperti ini, sudah tua. Dengan jujur, belum ada sesuatu yang kau miliki. Maka aku datang kepadamu. Pemuda itu juga sama. Mempunyai berapa macam keunggulan, kesuksesan, kekayaan dari dunia. Tapi dia perlu berlutut sampai kejar Yesus. Di tengah jalan, lutut di hadapan banyak orang. Padahal dia pejabat, Yesus orang biasa. Dia mempunyai segala sesuatu. Yesus apapun tidak ada. Waktu Yesus di dunia tidak ada latar belakang kekayaan. Tidak ada backing politik. Tidak ada kuasa militer. Tidak ada kedudukan agama. Sama sekali nihil. Tetapi orang yang beragama, berpendidikan, berapapun. Lutut di hadapan dia. Berkata, guru yang baik. Tolong beritahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Alkitab mengatakan Yesus lihat dia. Dan cinta dia. Yesus melihat pemuda ini.
cinta kepada dia. Cinta karena apa? Aku yang menciptakan kamu. Aku melihat engkau sekarang di dalam kekurangan yang paling penting dan engkau sadar. Orang yang sudah mempunyai banyak hal tapi masih sadar yang paling penting tidak ada. Dan dia mau mengejar, mau rendah hati, mau berlutut di hadapan Yesus. Yesus cinta orang seperti ini. Hari ini lebih 8.500 tiket yang sudah diambil. Dan lebih daripada 20 kota akan mendapatkan sesuatu relay melalui TV. Baik di Jerman, di Australia, di Amerika, di Singapura, di Kuala Lumpur, dan di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, karena apa? Banyak pemuda rasa perlu mendapatkan pengertian. Apa namanya pembentukan karakter. Apa namanya kita perlu mempunyai kekuatan menghadapi krisis-krisis masa remaja dan pemuda. Mereka yang ingin mendapatkan, yang rindu memperoleh sesuatu dari Tuhan. Saya mencintai kamu. Sebagaimana pemuda itu lutut di hadapan Tuhan Yesus, cinta kepada dia. Saya berkata dari sedalam hatinya, saya cinta kepada kamu. Karena saya tidak mau engkau merosot melarat. Tidak mau engkau jauh dari Tuhan. Tidak mau engkau ditikam oleh iblis. Tidak mau engkau kosong hati. Tidak mau engkau gagal waktu engkau harus menghadapi Tuhan pada hari kiamat. Saudara-saudara, Jesus love him. Jesus mencintai dia karena melihat situasi seperti ini. Karena saudara-saudara, Yesus mengatakan, Yesus tidak katakan sudah banyak ya. Yesus bilang ada satu hal yang kau kurang. Kau kurang satu. Kurang apa? Sebagaimana Yesus tidak pernah basa-basi bikin senang orang. Yesus katakan kalimat yang kau tidak senang tapi perlu. Dan di sini Yesus mengatakan yang kau perlu. Tidak peduli engkau senang atau tidak. Engkau perlu diperanakan pula. Hei Nikodemus. Semua orang kagum. Semua orang junjung tinggi kamu. Tapi saya tahu engkau masih kurang satu hal yang paling penting. Engkau perlu diperanakan pula. Yesus berkata kepada pemuda itu. Engkau banyak hal semua ada. Tapi engkau masih kurang satu. Apa itu? Yaitu engkau harus jual semua dan bantu orang miskin. Engkau datang kepada aku. Yesus tidak mengatakan, kalau engkau jual semua bantu orang miskin, engkau dapat hidup kekal. Tidak. Ikutlah aku. Rahasia saya tidak kasih tahu, tapi ikut aku. Kalau engkau mau jual semua, kenapa harus jual semua? Apakah semua orang mau ikut Yesus harus jual semua? Kalau begini habis kebaktian ini pulang jual mobilmu, jual rumahmu gitu. Jangan ketawa, ini Yesus. Yesus berkata kepada orang kaya itu, jual semua, kasih ke orang miskin, datang ikut saya. Saudara-saudara, ini khusus untuk orang kaya. Banyak orang kaya kira diri paling hebat, sebenarnya paling heboh. Saya sangat kasihan orang kaya. Orang kaya selain nolnya banyak, yang lain semua nol. Orang kaya selain banknya banyak uang, tidak ada apa-apa. Banyak orang kaya itu tidak ngerti apa itu moral, apa itu suci, apa itu adil. Taunya pakai uang polisi pun dengar saya. Pakai uang jaksa pun taat sama saya. Saya raja. Waktu engkau membiasakan diri pakai uang selesaikan semua. Akhirnya sampai di Tuhan. Engkau bilang Tuhan kasih saya kasih 1 miliar. Bawa saya ke surga. Tuhan bilang itulah tiket ke neraka. Tidak ada orang bisa suap Tuhan. Tidak ada orang bisa menyuap. Allah tidak perlu uangmu. Segala sesuatu yang kau miliki berasal dari Tuhan. Tapi kau memiliki dengan cara yang tidak beres. Hukuman akan tiba. Saudara-saudara, orang kaya itu, Yesus tidak berkata, jual semua. Kasih ke orang miskin. Engkau akan menjadi, memperoleh hidup yang kekal. Tidak, ikut aku. Setelah engkau ikut, baru aku beritahu selanjutnya kepada engkau. Saudara-saudara. Mereka perlu pertobatan? Iya. Mereka perlu diperanakan? Iya. Mereka perlu satu hidup yang baru? Iya. Selain pendidikan. Sudah ada banyak pendidikan, banyak tidak cukup. Sehingga to be born again, conversion, and confess your sin, accept Jesus Christ as your personal Savior is prior to all education. Hari ini juga saya tidak akan kehilangan sesuatu aspek. Hanya pentingkan pendidikan dan membentuk karakter. Tetapi hal yang lebih bahaya lagi. Yang engkau belum mengenal Tuhan dan belum diselamatkan.
Itu kalau tidak menjadi dasar, semua bangunan di atas itu kosong belaka. Kalau tidak ada fondasi yang kuat, lalu membangun makin tinggi, bukan makin megah, makin malu, makin bahaya, makin krisis. Diperanakan pula berarti I repent from all my sins and I accept the work of Holy Spirit by using the Word of God. He give me the new life, and the new life is from God, not from me. Dengan engkau bertobat, meninggalkan dosa, menerima pekerjaan Roh Kudus dengan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan hidup baru melalui kematian dan kebangkitan Kristus ke dalam hidupmu. Engkau menjadi manusia yang diperanakan pula. Dan dua ini menjadi satu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab bedanya Butler dengan John Wesley di Inggris abad 19, dan juga itu orang namanya Bushnell dengan Moody pada abad ke-19 di Amerika, menjadikan kekristenan selalu timpang kepada satu. Kalau timbang kepada satu dan tidak menggenapi pada yang lain, kekristenan tidak kuat. Di dalam teologi reform, kita mempunyai dua mandat. Mandat pertama, mandat Injil. Kedua, mandat budaya. Semua 1, 2, 3. Mandat Injil, dan kedua, mandat budaya. Mandat Injil memberitakan Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kematian, kebangkitan Kristus, ajak orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Sesudah itu mendidik dengan teologi, mendidik dengan iman, mendidik dengan kebudayaan. Ini semua saya kerjakan. Saudara-saudara, kalau bangun satu gereja sudah cukup, ya sudah dong. Sudah ada gereja, sudah ada persembahan, sudah cukup hidup, ya sudah. Tidak. Kenapa kita bikin seminar? Kenapa kita bikin street? Kenapa kita cetakkan buku-buku daripada banyak hal menyangkut pendidikan? Karena itu mandat budaya. Jadi saudara-saudara, penginjilan kita lakukan sebagai KKR. Mandat kebudayaan kita lakukan sebagai seminar. Dan juga simposium. Dan juga retreat. Supaya keseimbangan ini bisa terjamin menjadi sesuatu langkah yang sehat menuju pertumbuhan yang membuat sempurna manusia. Nah, ini satu introduction yang sudah saya selesaikan. Sekarang saya akan bicara tentang pembentukan karakter. Itu sebenarnya manusia itu apa? Dan manusia itu mempunyai potensi apa? Saudara-saudara, beda sekali manusia dengan binatang. Jangan diracuni oleh evolusi. Lalu percaya manusia akibat daripada perkembangan evolusi. Binatang menjadi hidup manusia. Tidak ada. Evolusioner atau teori evolusi yang paling penting, dua orang setelah Darwin itu ada Sir Herbert Spencer dan juga satu lagi Thomas Henry Huxley. Kedua orang ini coin istilah agnostik. Jadi yang terlalu mutlak, yang terlalu kekal, yang terlalu tinggi, kami tidak bisa mengetahui. Karena kami tidak bisa mengetahui. Lebih baik jujur dan lebih baik rendah hati mengatakan, kami tak tahu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Boleh juga ya. Karena Konghucu mengatakan kalau tahu, bilang tahu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Itulah tahu. Semua, 1, 2, 3. Yang tahu, bilang tahu. Yang tidak tahu, bilang tak tahu. Itulah tahu. 知为知，不知为不知，是知也。Ayo 1, 2, 3. Bisu semua. Saudara-saudara. Tahu bilang tahu. Dah tahu bilang dah tahu. Sudah dah tahu pura-pura tahu. Itu lebih dah tahu. Bukan dah tahu sesuatu. Dah tahu kalau dirimu dah tahu. Dah tahu diri dah tahu. Itu betul-betul dah tahu apa-apa. Konghucu mengatakan, kalau tahu ya tahu. Kalau dah tahu bilang dah tahu. Itulah tahu. Permulaan tahu adalah tahu diri. Nah, ini kalimat mirip sekali dengan Socrates. Socrates mengatakan, you mesti mengetahui dirimu. Sebelum mau tahu apa-apa, tahu dirimu. Masa manusia mau tahu gunung, mau tahu langit, mau tahu laut, mau tahu itu sungai, mau tahu lembah, mau tahu itu bukit, mau tahu ladang, mau tahu sawah, mau tahu segala sesuatu. You want to know everything but you do not know yourself. It is ridiculous. Salah besar. Apapun mau tahu, tahu tidak mau dirimu.
Itu sebab pengetahuan mulai daripada tahu diri. Orang tak tahu diri, tahu apapun tidak berguna. Orang tak tahu diri, mengetahui apapun itu percuma. Tahu dirimu. Hei, penting sekali ya. Tahu dirimu. Ya. Apa itu tahu dirimu? Noti se auton. You should know yourself. Nah, bagaimana dirimu sendiri? Aku juga. Jadi orang yang mengajar orang lain tidak terluput daripada apa yang diajarkan. Dia sendiri harus sama. Nah, Sokrates mengatakan, aku sebenarnya jujur aja. Aku tidak mau. Apapun kau ingin tahu, tapi tidak tahu dirimu itu apa. Maka saya menyelidiki diri. Pengetahuan itu dua arah. Satu arah dari dirimu menuju keluar. Lalu lihat ini, lihat itu, tahu ini, tahu itu. Oh, tahu semua di luar. Tapi pengetahuan lebih penting lagi. Bukan berarah keluar, arah ke dalam. Itu namanya bukan spesifikat, bukan satu spekulasi, bukan investigasi, tapi introspeksi. Kalau engkau menyelidiki matamu lihat ke dalam. Lihat dalam ada usus ya. Dalam apa? Ada jantungnya, ada levernya. Bukan. Lihat dalam dirimu ada batin. Dan itu satu wilayah yang hampir tidak terbatas. Sama besar seperti alam semesta. Cuma alam semesta tidak berbaju materi. Engkau alam semesta mempunyai baju materi yang tidak terbatas. Engkau mempunyai baju materi yang kelihatannya tubuh. Sehingga engkau kecil. Dan alam semesta yang besarnya tidak tahu sampai di mana itu bordernya. Demikian jiwamu mempunyai suatu batinnya yang besar sekali. Introspek. Lalu baru dia tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Maka Sutra mengatakan. Saya tidak tahu apa-apa. Oh jadi lu tidak tahu apa-apa. Koplok lu ya. Saya tahu satu. Oh jadi apapun tidak tahu, cuma tahu satu. Apa sih satu yang kamu tahu? Sokrates mengatakan, aku tidak tahu apa-apa kecuali tahu satu. Yang saya tahu satu itu yaitu saya tidak tahu apa-apa. I know nothing but one thing, and that thing is I know nothing. Saudara-saudara, dari begini dia mulai mau mengerti siapa sih manusia. Tetapi manusia mau mengerti manusia, tidak bisa. Seperti anjing menganalisa anjing, tidak bisa. Seperti komputer memberitahu kabar kita apa itu komputer. Tidak bisa. Karena dia itu cuma sesuatu yang dibikin. Sesuatu terbatas di dalam zat esensi. Ada bikinan. Manusia mengerti manusia. Tidak mungkin. Kecuali manusia datang kepada Tuhan. Tell me God. Why you created me? You created me with implantation within me. What is that? I want to understand. And you give answer. Because you are the original creator. Allah pencipta, Allah bisa memberitahu kepada kita. Dan waktu Allah memberikan sesuatu dalam diri manusia. Manusia berlainan dengan semua binatang. Manusia bukan hasil proses evolusi. Manusia mempunyai hal-hal yang tidak ada pada binatang. Engkau harus sadar. Maka Spencer sama Thomas Henry Huxley mengatakan sendiri. Meskipun mereka orang evolusi. Mereka bilang aku tidak tahu. Tentang Allah terlalu sulit tahu. Bilang aja tidak tahu. Tentang jiwa sulit aja mengetahui. Bilang aja tidak tahu. 1300 tahun sebelum Spencer mengatakan kalimat ini, sudah ada kalimat yang penting keluar dari mulut Augustinus yang mengatakan bahwa there are just two things I eager want to know. Saya begitu rindu hanya mau mengetahui dua hal saja. Tanya, what two things are you eagerly want to know? Dia bilang, first, God. Second, soul. Saya hanya mengetahui dua hal. Saya ingin cuma tahu dua hal. Seumur hidup cuma dua. Allah itu siapa? Dan jiwa saya itu apa? Ini dua lebih dari semua pengetahuan mengenai alam semesta, mengenai planet, mengenai Mars, mengenai Mercury, mengenai Earth, mengenai seluruh solar system, mengenai galaksi, mengenai segala heavenly body. Tak ada yang lebih penting dari dua hal ini. Saya cuma ingin tahu dua hal saja. Hal apa? Who is God? Kedua, what is human soul? Siapa yang bisa kasih tahu sama saya? Dua hal ini. Saya seumur hidup cuma mau tahu dua hal. Allah sama manusia. Tidak ada lain yang mau tahu. No, absolutely nothing else. Saya mutlak tidak mau tahu apa lagi. Saya cuma mau dua hal. Allah itu siapa? Manusianya siapa? Saudara-saudara. Akhirnya karena ini terlalu sulit ketahui.
Maka Spencer sama Huxley mengatakan, we cannot know. Because we cannot know, better we be honest and say, we cannot know. It is out of our comprehensible knowledge, our ability to understand. So, better we admit we are agnostics. Gnostik itu tahu, agnostik tidak bisa tahu. Kami tidak mungkin tahu. Kalau tidak mungkin tahu, jadi apakah pegangan pengetahuanmu? Yaitu agnostik itu seharusnya agnostic to the agnosticism. Tapi ini pun tidak mungkin. Ini orang akademik ya, lucu-lucu sekali. Maka dia mengatakan, saya tahu. Katanya tidak bisa tahu. Tapi tahu. Tahu apa? Tahu saya tidak bisa tahu. Jadi tahu enggak? Tahu dong. Tahu kalau tidak bisa tahu. Lalu dia mengatakan apa? Human life is not a product of the evolutionary process. Di dalam proses evolusi, akhirnya menjadi manusia. Ini tidak. Karena manusia mempunyai dua hal. Yang dari mana? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu. Ini adalah fakta. Fakta bahwa ada yang tidak bisa tahu. Itu apa? Rasio pertama. Manusia mempunyai rasio. Bisa pikir. Rasio ini hebat loh. Rasio bisa hitung matahari sama saya. Bedanya berapa jauh. Tapi matahari tidak bisa tahu saya sama engkau bedanya berapa jauh. Herannya. Rasio bisa memikirkan terang itu 1 detik tik tek 300.000 kilometer. Tapi cahaya tidak tahu kalau saya mempunyai kemungkinan tahu dia. Ini rasio mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari segala sesuatu. Dia tahu ini, tahu itu, tahu ini, semua dipelajari. Ini rasio ini apa? Huxley sama Spencer mengatakan, ini bukan hasil revolusi. Dari binatang berubah jenis, berubah akan segala macam keadaan mereka. Sampai akhirnya menjadi manusia yang punya rasio. Ini tidak mungkin. Jadi manusia dan rasio manusia bukan hasil evolusi. Kedua, hati nurani bisa menegur diri. Itu bukan hasil evolusi. Kalau rasio sama hati nurani bukan hasil evolusi, maka itu dari mana? Tidak tahu. Dia tidak tahu, saya tahu. Tuhan cipta. Tuhan taruh rasio di pikiran manusia. Tuhan taruh perasaan hati nurani di dalam hati kita. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Allah ada kebenaran, kita boleh memikirkan kebenaran. Ini peta teladan. Allah ada kesucian, kita mempunyai jiwa yang menuntut kesucian meskipun kita selalu tidak capai. Maka kita tegur diri, kenapa saya berdosa? Hati yang mau suci tidak mengizinkan tubuh berbuat dosa. Maka hati nurani tegur. Rasio peta teladan kebenaran Allah. Hati nurani peta teladan keadilan dan kesucian Tuhan Allah. Engkau tidak tahu? Engkau tidak mau Tuhan. Saya tahu karena saya takluk kepada Tuhan. Kita takluk taat kepada kitab suci. Kita mendapatkan jawaban lebih daripada siapapun. Dari titik ini kita mulai lihat di dalam diri manusia ada apa. Manusia itu siapa? Hidup manusia itu apa artinya? Apa potensinya? Saudara-saudara, mari kita sekarang lupakan saham. Lupakan kesulitan dagang. Lupakan kerugian. Lihat seorang bayi yang kecil. Yang lihat kamu. Matanya buka ketip-ketip. Kenapa buka? Dia juga tidak tahu. Kenapa ketip juga tidak tahu. Lalu engkau lucu-lucu. Dan dia senyum. Waktu senyum manis yang luar biasa. Karena bayi. Kalau orang tua guyu pun kurang bagus gitu ya. Anak bayi itu lucu sekali. Ya inilah malaikat yang tidak ada sayap. Sayang tidak ada sayap. Tapi kalau ada sayap, dia terbang, hilanglah bayi itu. Ya. Dan engkau lihat bayi itu, dia lihat kamu, lalu manis, guyu-guyu, ini manusia. Ini istilah manu, itu bahasa Ibrani, yaitu orang. Manu, Indonesia tambah sia, karena banyak orang Indonesia hidup sia-sia. Begitu ya. Ya. Manusia. Nah. Engkau sedang gendong seorang bayi yang namanya manusia. Dia senyum, dia tak tahu apa-apa. Tapi you mesti tahu ya, ini manusia. Seorang di New York, sastrawan yang menulis buku menggempakan banyak orang datang kepada saya. Wow,
What do you think about the stupidest man in compare with very smart monkey? Bagaimana Pak Stephen Tong membandingkan manusia yang paling idiot, paling goblok dengan monyet yang paling pinter? Wah, ini susah jawab, ini sastrawan kok. Ini orang pinter kalau menanya, pinteran itu masuk ke dalam pertanyaan. Masuk pertanyaan yang sulit dijawab, bikin kamu jadi tidak pinter, dia lebih pinter. Bagaimana membandingkan orang paling idiot, paling bodoh dengan monyet yang paling pinter? Monyet yang paling pinter itu bisa curi barang. Sudah curi lari-lari, mau ketemu susah. Saya pernah di Bali, pergi lihat monyet. Kunci mobil saya diambil. Terlari. Wah, saya cilakan ini mau pulang. Kejar setengah mati, nggak mau balik. Akhirnya, ya pikir-pikir. Kasih pisang banyak, lempar-lempar. Dikembalikan. Ternyata monyet pun mau menerima suapan. Monyet apa bisa disuap loh. Sudah kasih 1 pisang, 2 pisang. Dia kembalikan kunci itu. Nah saudara-saudara, pinter loh. Monyet yang pinter, lebih pinter dari orang yang goblok semua. 1, 2, 3. Monyet yang pinter, lebih pinter dari manusia yang goblok. Betul kan? Ada manusia, apapun tidak tahu. Dibandingkan monyet, lincahnya monyet. Ya, idiotnya kalah kan? Nah, orang itu tanya, bagaimana menurut kitab suci? Kau pendeta Stephen Tong, bagaimana membandingkan orang yang paling goblok dan monyet yang paling pintar? Wah, cilaka. Murid-murid saya yang itu hadir di dalam kelas itu seperti KPHD. Ya, itu kira-kira 600 murid, 60 murid, itu 20 PhD. Dan ini sastrawan datang menanya pertanyaan ini. Gua kalau udah bisa jawab, gua rektor apa? Kalau jawab susahnya kayak gini, ya apa? Maka saya bertuhan, tolong saya. Sekarang saya menghadapi persoalan monyet sama orang. Kasih bijaksana kepada saya. Kalau enggak saya jadi monyet bagaimana? Saya mengatakan, memang orang paling bodoh kalah IQ-nya sama monyet. Apalagi monyet paling pintar. Tetapi, kalau sudah cuaca bisa rubah gitu. Tetapi, anak paling bodoh itu kalau nikah sama orang lain, lalu anaknya sudah dibesarkan, kasih sekolah 6 tahun SD bisa lulus. Monyet yang paling pintar, nikah sama monyet lebih pintar, dapatkan anak sampai mati tidak bisa lulus SD. Saya tidak jawab pakai teori. Saya jawab pakai imaginative vacuum. Satu vakum. Satu kosongan untuk dia pikir. Iya ya. Saya senang loh kalau sudah berkhotbah ya. Pendengar bilang iya ya. Iya ya. Dulu kau nak pikir ya. Memang lu goblok ya. Bedanya apa? Bedanya orang paling bodoh bibitnya manusia. Monyet paling pintar bibitnya monyet. Goblok. Itu bedanya. Manusia dicipta peta teladan Allah. Meskipun dia idiot karena ada retard. Ada kelemahan otak atau apa bikin dia tidak bisa pikir. Tapi dia bagaimana bodoh tetap manusia. Jangan anggap dia binatang. Ada orang khusus memperkosa perempuan idiot. Perempuan yang kurang pintar ditipu, ditiduri. Lalu hamil juga datang. Kenapa kok jadi besar gini ya? Karena idiot dia. Ada orang khusus memperkosa jenazah di kamar mayat. Itu manusia binatang. Itu manusia pakai kepintaran untuk melawan Tuhan. Menghina sesama manusia. Saudara-saudara. Bagaimana itu manusia? Orang yang cacat manusia. Orang yang sakit manusia. Orang yang buta manusia. Jangan menghina. Pada waktu Beethoven tulis simfoni keempat yang baru saya kondak. Selesai itu mulai hampir semua buta. Tetapi dia justru adalah manusia. Bikin musik setelah dia sempurna. Seluruhnya buta total. Tuli total. Dia menulis musik lebih baik dari orang lain. Di seluruh zamannya.
Manusia. Itu manusia. Pembentukan karakter adalah menggarap dan menyempurnakan potensi yang ada di dalam manusia. Meskipun dia idiot, meskipun dia goblok, meskipun dia IQ rendah, tapi manusia. Sedangkan monyet, bagaimana pintar itu monyet. Bagaimanapun pintar monyet, cuma monyet saja. Jangan membandingkan. Barang siapa yang setuju evolusi, itu adalah menghina umat manusia. Barang siapa yang menerima evolusi sebagai satu kebenaran, itu adalah salah interpretasi peta teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, sastrawan itu sudah dengar, ya kaget. Jawaban begitu tajam, begitu sederhana, dan tidak pakai teori. Langsung dia menganggukkan kepala dan akhirnya ikut kuliah di kelas saya. Saudara-saudara, itu orang luar biasa pintarnya. Salah satu orang di 4 orang yang membuat satu buku menggempakan dalam June 4 di Tiananmen. Itu orang pintar luar biasa. Akhirnya di New York dia angguk kepala dan mau ikut kuliah saya. Padahal masih ragu-ragu Kristen atau tidak. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan Allah telah menciptakan manusia berpotensi seperti ini, maka bagaimana membiarkan manusia jatuh, melarat, lalu hancur, lalu binasa? Bukankah sayang sekali? Saudara-saudara, kalau ada satu berlian, itu sudah pecah, ya sudah buang saja. Tidak bisa. Berlian yang sudah pecah, atau jamrut lebih gampang pecah, mengerti. Yang pecahan itu bikin lagi jamrut yang kecil masih laku kok. Ya enggak? Guci yang paling mahal zaman dinasti Yuan, itu kalau sudah pecah menjadi 8, kepingannya masih bisa dijual kiloan kok. Karena asli Yuan, itu biru putihnya Muhammad the Blue, itu luar biasa bernilainya. Kiloan masih ratusan dolar. Mana bisa dibuang biru saja. Manusia kalau sudah jatuh, sudah lemah, sudah melarat. Pemuda-pemudi kalau sudah berzina, buang aja setan lu ke neraka. Tidak bisa. Dicintai, dibawa kembali, dibikin sesuatu rencana untuk mengkonstruksikan dia menjadi seorang yang berguna. Orang yang rusak lebih berharga daripada orang yang bebal. Pemuda-pemudi yang di dalam krisis sudah rusak, sudah gagal, sudah berzina. Mari kita minta mereka bertobat kembali, lalu dibentuk menjadi karakter yang berguna. Besok mereka makin menjadi orang dekat kepada Tuhan, makin dipakai Tuhan, lebih berguna dari mereka yang anggap diri hebat, tetapi bebal hatinya, tidak mau belajar. Saudara-saudara, saudara sudah mulai mendengar apa yang saya mau katakan. Krisis pemuda dan pembentukan karakter. Selalu menaruh pengharapan, selalu tidak mengejek, tidak membuang, selalu tidak mempunyai sikap yang negatif kepada setiap orang yang dicipta menurut peta teladan Allah. Amin. Yesus Kristus telah menyatakan sifat positif yang paling puncak, paling tinggi di dunia. Pada waktu dia diberikan pertanyaan oleh seorang perampok. Yesus, ingatlah saya waktu engkau mendapatkan kerajaanmu kembali pada saat engkau datang lagi. Hari itu, at that day, I don't know which day, far away, no prospect, no certainty, but I know that will be one day you return to the world with your kingdom. Hari itu entar 1000 tahun, entar 5000 tahun, pokoknya satu hari kalau engkau datang lagi dengan kerajaanmu, please remember me. Yesus bilang, nyala engkau, anak setan, berani doa kayak begini. Tahu berapa orang yang kau bunuh? Kau ke neraka saja, go to hell you. Begitu? Yesus menjawab, today, bukan that day, you will be with me in the paradise. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus penuh cinta kasih positif terhadap pemuda yang sudah jatuh dalam krisis, yang sudah hancur, sudah rusak, dan sudah divonis dan dipaku di atas kayu salib. Yesus menjanjikan hari ini engkau dan saya di dalam Firdaus. Kenapa? Kok murah ya? Yesus anugerah terlalu murah ya. Tidak bayar, tidak tobat, tetapi langsung dijanji ke Firdaus. Karena tidak ada orang mau percaya Yesus.
Kerajaannya dah laku, maka dioperal begitu. Tidak, karena di seluruh dunia sepanjang 33 tahun setengah, orang satu-satunya yang mengerti Yesus datang bukan untuk membangkitkan negara Israel, tapi menjanjikan negara surga. Cuma orang ini. Saya tidak berani menghina orang jahat. Saya tidak berani menghina orang di penjara. Saya tidak berani menghina orang sakit AIDS atau orang yang sudah jatuh, sudah hancur. Karena mungkin orang itu lebih pintar dan lebih mengerti firman Tuhan daripada kita. Yang katanya majelis. Yang katanya sudah lama jadi orang Kristen. Sehingga kita menjadi sombong. Dan kita makin jauh dari Tuhan dan tidak sadar. Orang-orang itu sudah mengerti tapi tidak bisa lepas. Orang itu mempunyai kecerdasan luar biasa tapi sudah jatuh di dalam dosa. Sudah dicengkeram oleh krisis masa muda. Dan Yesus mengatakan, verily, verily I tell you, today you will be with me in the paradise. Saudara-saudara, Yesus tidak menghina orang yang melarat. Yesus tidak menolak orang yang sudah rusak. Yesus bukan mengancam dan mengkutuk orang yang di dalam krisis. Yesus memberikan lapang dada, janji yang mulia, hari depan yang cerah, dan memberikan prospek yang begitu mulia kepada orang yang di dalam kemelaratan dan mempunyai iman bahwa ada kerajaan yang akan datang oleh Yesus Kristus. Ini penting sekali. Saudara-saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kalau manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan manusia bukan hasil daripada evolusi. Dan manusia mempunyai apa di dalam diri kita. Kalau saya bicara dari teologi biasa. Kita mempunyai tubuh, kita mempunyai jiwa, kita mempunyai roh. Ini namanya trikotomi. Ini namanya pembentukan manusia. Saya tidak bicara dari situ. Saya berkata kepada saudara. Manusia mempunyai sifat kekekalan. Manusia mempunyai sifat moral, mempunyai sifat kesadaran pengertian kebenaran. Manusia mempunyai sifat pembedahan dan pembedaan daripada yang benar dan tidak benar. Manusia mempunyai kemungkinan untuk melakukan keadilan. Ini potensi-potensi yang penting sekali dalam hidup manusia. Karena kita mempunyai kekekalan, maka eksistensi kita tidak terbatas pada waktu umur berapa puluh tahun sahaja. Orang ini sudah mati. Biar dia mati. Biar tubuhnya mati, jiwanya tidak mati. Biar tubuhnya mati, pikirannya tidak mati. Biar tubuhnya mati, pengaruhnya tidak mati. Orang yang agung tidak berhenti pengaruh hanya karena tubuhnya mati. Orang yang agung setelah tubuhnya mati, pengaruhnya terus beribu-ribu tahun mempengaruhi dunia. Karena apa? Potensi. Karena apa? Nilai yang ada di dalam diri dia. Justru nilai-nilai yang begitu berharga, maka krisis-krisis menghancurkan supaya orang itu menjadi tidak berguna. Dan Injil mengharapkan dan memberikan janji kita kembalikan supaya mereka menjadi orang yang berjalan di kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang paling pintar juga pemuda-pemudi yang paling bahagia. Dan pemuda-pemudi yang paling bahagia juga ada pemuda-pemudi yang paling bahaya. Karena potensi begitu besar, maka ancaman juga begitu besar. Karena kehendak Tuhan dan rencana begitu tinggi, maka ancaman dan bahaya begitu dalam untuk menjatuhkan dia. Kita selalu memandang segala sesuatu dari positif. Daripada dinamika yang diberikan oleh iman, kita selalu mengharapkan sesuatu yang optimal dengan paling ultimate glory of God. Dengan kemuliaan Tuhan yang paling puncak, kita melihat kemungkinan menggarap orang. Saudara-saudara, manusia mempunyai kekekalan. Itu sebab mati bukan habis. Manusia mempunyai rasio. Itu sebab sanggup mengerti kebenaran. Manusia mempunyai keadilan. Itu sebab kita perlu sifat hukum. Manusia mempunyai keadaan mungkin bermoral. Maka manusia mempunyai hati nurani yang menuntut kita hidup suci. Ini semua potensi ada di dalam diri manusia. Lalu manusia melahirkan manusia. Saya sedikit gabung ke dalam satu pikiran yang bukan tema aslinya.
Yaitu sekarang manusia makin lama makin sedikit melahirkan manusia. Khususnya negara maju. Negara maju sudah biasa KB. KB itu bukan Kalimantan Barat. KB itu keluarga berencana. Lalu semua negara maju lakukan KB secara ketat. Akhirnya telah mendapatkan side effect. Pertama, egoisme. Kedua, bunuh diri secara bangsa, secara total. Ketiga, mempercepat kiamat dunia ini. Saudara-saudara. Di Jerman, mau nikah? Nggak mau. Kenapa? Kalau nikah, uang saya mesti dipakai istri. Ini rugi. Sudah tapi istri lahir anak laki. Uang susu, uang lahir, uang hospital, uang pendidikan. Lebih rugi. Akhirnya ya sudah cuan pakai dewe. Kalau saya uangnya 1 bulan dapat 8.000 euro. Saya sendiri pakai. Boleh pakai mobil yang bagus. Boleh pakai apartemen yang mewah. Boleh pakai makanan yang paling gizi. Boleh mendapatkan jas yang paling mahal. Arloji yang paling mahal. Semua paling enak. Buat apa dibagi sama nyonya? Apalagi nyonya yang suka ke mall. Aduh cilaka itu. Perfumnya aja sudah 2.000. Apalagi pakaian lagi. Habis uang saya. Lebih baik nikah. Kalau saya nikah ya sudah. Sudah kadung apa boleh buat. Ya sudah bagi-bagi sama dia. Setelah itu jangan lahirkan anak. Anak bikin repot malam gak bisa tidur. Waduh, diganggu dah habis-habis. Asuransinya, dokternya, pendidikan lebih capek. Sudah ada. Orang tua paling nikmat, paling enak sendiri. Pelan-pelan kamu lihat saya makin tua. Saya lihat kamu makin kisut. Ya. 10 tahun lagi tadinya cantik, sekarang jadi antik. Ya. Dulu waktu muda ayo kayak apel. Sekarang sudah nikah 30 tahun. Kok jadi Kentucky Fried Chicken ya. Kalau sudah lihat makin lama makin tua. Loh tapi cilaka. Ayo sekarang mestinya ada anak. Mau lahirkan anak. Sudah tidak bisa. Lu kira lu mau terus dikasih ya. Seenak lu sendiri ya. Hei yang muda. Kalau diberi anak cepat terima. Jangan terus melarikan diri saja. Dari Jerman. Sekarang penduduk tua makin banyak. Bukan makin banyak. Kesehatan makin bagus. Bukan makin bagus lagi. Pengobatan makin canggih. Bukan lagi canggih lagi. Masa tua makin sehat. Akhirnya yang tua-tua nama mati. Yang anak bayi tidak mau keluar. Yang muda-muda makin sedikit. Sekarang saudara. Dengar ya. Di Jerman. Orang tua yang perlu dirawat oleh orang muda. Karena sudah tua. Sudah reumatik. Sudah sakit. Apapun tidak bisa. Perlu dirawat oleh muda. Orang muda yang diperlukan kira-kira 1 juta untuk merawat orang tua. Tetapi sekarang orang muda yang bisa merawat orang tua itu tidak sampai 100.000. Sehingga kekurangan tenaga untuk menolong orang senior. Dan jabatan itu tidak ada orang suka kerja. Orang pemuda siapa yang suka jaga orang tua? Kecuali di Jawa. Banyak penduduk miskin dari desa datang menjaga orang tua di Jakarta. Itu masih mungkin. Padahal orang yang menjaga orang tua di Jakarta. Di rumahnya di desa juga ada orang tua perlu dijaga loh. Tapi kalau jaga itu dapat 0. Di sini dapat 1 juta. Jadi enak dapat sini lalu kirim 0,5 juta ke situ. Situ panggil gendut lebih kecil. Pakai 100.000 jaga orang tua. Cuan-cuanan. Ya. Gua cuan lu punya lalu orang lain cuan gua punya. Habis hitung-hitung masih sisa 500.000. Masih enak. Nah ini Asia. Jadi Eropa, Jepang, Jerman, Swedia, Prancis, Inggris, Taiwan. Penduduk makin kurang. Yang lahir makin sedikit. Sekarang di Taiwan. Sekolah yang gedung kelasnya untuk 80 orang. Yang masuk setiap tahun. Dari 26 menjadi 24 menjadi 23. Karena apa? Kelebihan kelas. Di Indonesia masih kurang ruangan sekolah. Masih bangun-bangun sekolah. Di Taiwan tidak usah. Banyak sekolah mulai kosong kok. Karena apa? 20 tahun yang lalu sudah tidak mau lahirkan anak. Makin lama makin sedikit. Manusia sedang collectively committing suicide.
Manusia sedang membunuh diri secara massal karena KB. Sudah begitu, Jerman mulai cilaka. Orang Jerman akan pelan-pelan terhapus dari dunia. Bagaimana? Mesti masukkan orang muda. Kalau orang muda masuk baru bisa kerja bangunan, kerja berat baru ada orang. Tapi masukkan dari Perancis. Perancis bilang, saya sendiri kurang kok, enak aja. Dari Inggris, kurang. Dari mana? Semua negara Eropa kurang. Dari Turki, dari Arab, daripada Saudi, daripada Bangladesh. Begitu masuk, Islamnya masuk. Dari Jerman sekarang, penduduk Islam makin banyak. Dan Islam itu tidak mau belajar kekristenan. Juga tidak mau belajar bahasa Jerman. Jadi yang disebut pluralisme itu menjadi individual consolidation group with coexistence but no coherence. Ini namanya pluralisme sekarang. Jadi itu seorang Perdana Menteri dari Inggris, Cameron, datang ke Jerman. Dia mengatakan pluralisme sekarang ini bahaya sekali. Engkau mengakui saya mengakui engkau respect saya respect engkau. Tapi yang disebut respect itu hanya secara lahiriah. Hatinya tidak ada pikiran mau lebur, mau sama-sama belajar, mau sama-sama menerima, akhirnya sama-sama menjadi satu. Yang disebut universal tidak ada. Individualistik makin lama, makin hebat. Yang disebut pluralisme itu di masyarakat. Tapi dia jiwa batin selama-lamanya. Islam itu Islam. Makin ketat. Sehingga yang Islam lahir anak banyak. Yang Jerman Kristen lahir anak sedikit. 50 tahun lagi Islam terus bertambah. Lalu Kristen makin kurang. Dengan keadaan terus begini. Ini masyarakat akan jadi apa? Saya baru membaca surat kabar 3 hari yang lalu. Seorang umur 26 sudah gendong cucu. 26 gendong cucu apa? Cucunya kucing atau cucunya siapa? Cucunya dia sendiri. Karena dia umur 12,5 sudah nikah. Umur 14 sama anak. Lalu sekarang anak dia umur 12 nikah. Umur 13 sama anak. Jadi dia 26,5 sudah gendong cucu. Lalu orang begini di mana? Pasti tidak di Jerman. Pasti di negara ketiga. Dunia ketiga. Negara yang kurang pendidikan. Kurang kebudayaan. Itu lahir makin banyak. Yang pintar makin tidak mau lahir. Yang lahir makin kurang pintar. Dunia terbalik kebudayaannya. Saudara-saudara. Engkau melahirkan anak. Lalu engkau melahirkan anak. Itu lucu ya. Anak-anak lucu. Itu anak bukan untuk lucu-lucuan ya. Anak untuk dididik. Untuk menjadi seperti Kristus ya. Kau jangan cuma pintar nikah. Pintar lahirkan anak. Ingat. Anak itu dicipta menurut peta teladan Allah. Dan harus menghindarkan dia daripada dicengkeram oleh bahaya. Dan harus mendidik dia dengan struktur kekristenan. Membentuk karakter Kristiani. Anak itu bukan untuk lucu-lucuan. Bukan untuk menghibur engkau. Kalau lagi sepi itu dia ketawa engkau senang. Tapi waktu dia sakit engkau buang. Bukan. Kemarin surat kabar mengatakan di Jerman akan dibentuk satu organisasi khusus menampung anak bayi yang dibuang. Saya dulu kira orang Tionghoa buang anak bayi. Ternyata di Jerman banyak yang buang anak bayi. Karena apa? Tidak mau tanggung. Tidak mau tanggung jawab. Tidak mau membayar uang untuk anak. Itu anak itu bikin repot saya saja. Sudah dibuang saja. Maka kecuali orang Kristen yang mempunyai hati nurani. Dan kecuali orang yang menerima kebudayaan secara tradisional. Yang mempunyai nilai. Menganggap manusia itu penting. Maka masih ada orang menjaga. Saudara-saudara. Dunia sudah kacau luar biasa. Pembentukan karakter itu sudah makin sulit. Dan mau membentuk karakter orangnya sudah makin sedikit. Saudara-saudara sekalian. Di dalam diri anak kecil yang lahir. Engkau terus lihat matanya. Terus lihat keberadaannya. Engkau melihat ini besok jadi apa. Besok seharusnya jadi apa. Mungkin jadi apa. Dan faktanya akan jadi apa. Ini 3 perbedaan. Seharusnya jadi apa? The goal according to the aim from God. Mungkin jadi apa? Possibility half-half. To be good or to be evil. Dan akan jadi apa? Fakta sejarah dan masyarakat yang begitu rusak akan mempengaruhi dia jadi apa. Ini 3 pikiran.
Orang Kristen yang beriman dan taat kepada Tuhan terlalu pikir seharusnya anak ini jadi apa? Seharusnya jadi apa? Kalau dia anak saya, seharusnya apa? Saya mulai 49 tahun yang lalu, tahun 61, mulai bikin ceramah keluarga, mulai bikin ceramah pendidikan. Pada waktu 63, 37 tahun yang lalu, berapa ya? 47 tahun yang lalu, saya pertama kali memberikan ceramah pendidikan di Kerekod Wei-Tao Tang. Waktu itu saya umur 23. Lebih dari 150 orang, baik dari guru sekolah minggu, baik dari papa mama, datang mengikuti ceramah saya dan catat-catat. Lalu seorang yang melihat begini. Sudah lihat begini, dia ngomong sama orang lain. Siapa ini Stephen Tong? Umur 23 berani ceramah pendidikan. Berani ceramah bagaimana mendidik anak-anak. Padahal dia sendiri belum menikah. Belum ada anak. Ini omong kosong. Catat-catat lu goblok lu ditipu anak muda yang belum nikah, yang belum ada anak. Lalu saya tidak tahu. Mereka catat dia menghina. Dan dia bicara sama seorang pendeta. Terus terang aja ya. Saya mau lihat besok dia sudah nikah, sudah ada anak. Dia bisa didik anak tidak. Jangan cuma dengar ceramahnya saja. Puji Tuhan, saya sudah umur 71. Dan saya berani katakan, anak-anak saya semua dididik dengan baik. Amin. Ya. Anak saya paling besar sudah umur 38. Anak saya kedua sudah umur 35. Anak ketiga, anak keempat yang sudah nikah 3, sisa 1 umur 27 belum nikah. Mereka semua takut kepada Tuhan. Semua mengejar pengetahuan mati-matian. Waktu mereka sekolah di Amerika, kira-kira 15 tahun yang lalu, 1 tahun saya cuma kasih $10.000. Padahal perongkosannya kira-kira $35.000. Kenapa? Saya pendeta, saya tidak ada uang banyak. Dan saya mendidik anak saya harus kerja berat, harus berani berbanting tulang berjuang. Sekarang kalau orang yang dulu menghina saya masih ada, bawa dia, beritahu kabar dia. Stephen Tong umur 23, ceramah mengenai pendidikan anak. Sekarang sudah umur 71, sudah membuktikan anaknya sudah dididik baik-baik. Bukan karena uang saya banyak. Bukan karena saya mempunyai pengetahuan pendidikan banyak sekali secara akademik. Tapi saya takut Tuhan. Dan saya mengikuti prinsip Alkitab. Dan saya membawa anak-anak kepada Tuhan selangkah demi selangkah. Saya akan tutup session ini. Saya tanya pada akhirnya, maukah engkau membentuk karakter anak-anakmu sesuai kehendak Tuhan? Mau? Jawab. Semua jawab mau. Engkau mengharap mereka menjadi pohon yang berakar, menjadi pohon yang berbuah di dalam taman kerajaan Tuhan Allah. Mau tidak? Session kedua, kita akan membahas unsur-unsur di mana kita harus perhatikan dan membentuk karakter. Session ketiga, krisis-krisis yang ada dan tanya jawab. Dan akhirnya bagaimana serahkan anak kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan telah memimpin kami pada pagi ini datang kepadamu. Mendengarkan ceramah. Mendengarkan kebenaran tentang hidup pemuda dan rencana membentuk karakter mereka. Beri kekuatan kepada kami. Berikan pengajaran kepada kami. Dan berikan pertolongan melalui Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi manusia menjalankan. Bukan hanya mendengar dan mengerti saja. Dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.